Ketemu lagi di Hot Room. Segmen terakhir, Ibu Nia. Hanya mengurus satu candi aja, terlalu banyak kementerian terlibat. Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BUMN, dan sekarang ikut lagi kementerian dipimpin oleh Pak Luhut. Solusinya gimana? Apakah Ibu setuju? Udah yang lain tarik semua kepada Kementerian Pariwisata. Yes or no? Kami tidak punya secara klaster, tidak Ibu bisa. pribadi pendapatnya gimana? Pribadi. Kami itu kementerian klaster 3. Ya. Jadi sifatnya hanya policy dan facilitator. Jadi tidak punya yang sampai Ini kan operasional. polisi menyangkut duit, ini kan Tapi polisi. ini hal yang operasional kan, polisinya Jadi operasional. polisi apa dong ke pariwisata itu? Kami itu lebih ke pariwisata kepada siapa? Ya beragam, karena sebetulnya objeknya bukan punya Kementerian Pariwisata. Kalau gitu secara pribadi aja dulu sebagai seorang yang sudah berpengalaman. Menurut Ibu, satu candi aja diurus oleh berbagai kementerian dan BUMN itu secara pribadi nih ya, bukan sebagai dirjen. Ya, bukan sebagai pejabat. Setuju atau tidak? Diurus satu aja deh Bang kalau gitu. Gimana? Diurus satu aja. Diurus satu aja. Dan maunya Ibu Kementerian Pariwisata. Enggak, jangan Kementerian Jadi Pariwisata. siapa dong? Silahkan dibut. Menurut Ibu yang namanya ini kan pariwisata. Ibu berani nggak bilang? Kami memasarkan boleh Bang. Kami memasarkan, tapi tidak mengelola. Sama aja bukan satu. Kan kalau pemasaran boleh Ya, Bang. oke, kita bisa maklum posisi beliau. Oke, Bang, Pak Teguh, cuma gimana? saya boleh nambah Ya? nggak Bang? Solusinya nih Bang, Ya? terkait ini ya. Jadi melihat tadi ada fungsi konservasi dan sebagainya. Ini yang sedang kita lakukan adalah menciptakan atraksi di luar itu Bang. Nanti nambah lagi biayanya. Kenapa Bang? Oh tidak, ini Ya kan sekarang soal aja lain. tanpa atraksi 250.000. Kalau nanti ada jaipongan. Bukan ada. Bang, yang tadi Pak Prof mengatakan, jadi kita siapkan itu di luar tuh ada virtualnya, ada penjelasan, ada storytelling. Jadi orang tuh sudah terinfo di dalam gitu loh Bang. Tidak harus Ya oke, jadi saran Ibu kalaupun Ada dikasih atraksi. 250 ada imbalannya lah gitu. Ada atraksinya. Ada Oke. atraksi lain. Pak Ya. Teguh, solusinya gimana ini? Solusinya adalah sekarang kita ambil benang merahnya adalah supaya candi itu tidak rusak kan. Ya. Nah, jadi setiap orang yang masuk pertama dibatasi. Jadi Ya. Eiffel saja bisa melakukan pembatasan sehari sekian. Saya tidak Ya. tahu jumlahnya exact berapa ya Bang. Jadi Nah, penyelamatan yang paling utama. betul, penyelamatan paling utama. Kedua, semua grup harus didampingi oleh local guide. Ya. Karena orang kan suka nakal, seperti tadi Bapak Ya. bilang, tangannya pegang ini, pegang itu. Ya. Dikasih tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Itu Atau pendamping. dikasih apa? Dikasih pembatas juga ya. itu perlu. Ya. Nah, ini memang peraturan. Jadi sebetulnya bukan masalah duit, tapi masalah edukasi yang Ya. terpenting. Ya. Itu solusinya mungkin Kalau seperti kita itu. ke istana di Prancis itu kan, itu Ya. kursi-kursinya kan kita nggak bisa sentuh. Betul. Di Versailles itu kan. Ya. Jadi- buktinya orang bisa ngikut. Jadi seperti menurut itu. Bapak, Ya. solusi 750.000 itu adalah solusi yang salah. Solusi yang salah karena sebetulnya kita kan sedang mengedukasi masyarakat Ya. kenapa larinya ke duit. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kemudian melalui Zoom, saya tanya kepada Pak Samsul Huda, apa solusi yang terbaik Pak Samsul Huda? Semua saya setuju. Jadi terkait dengan ini cukup dilakukan pembatasan. Ya, Dan terkait dengan pembatasan mobilisasi wisatawan, jangan lalu ujung-ujungnya komersil. Dibatasi saja, disepakati sehari sekian dengan tata cara sekian, apa modelnya begini dan seterusnya. Sederhana sekali itu Bang Hotman. terima kasih. Saya Tidak terharu bisa sekali. Sekali lagi, Pak Hari, itu arkeolog, pembatasan. solusi terbaik bagaimana Pak Hari? Batalkan 750.000 atau bagaimana? Saya setuju dengan pembatasan pengunjung dalam setiap harinya. Kemudian untuk uang senilai itu sangat juga berdampak juga kepada masyarakat, ke pengunjung, karena kita sendiri juga ingin masyarakat itu mengenal, publik itu mengenal tentang budaya masa lalu. Kemudian saya juga ingin cerita bahwa tahun 1963 itu di Prancis itu pernah ada salah satu gua, situ ada gua prasejarah dengan lukisan yang sangat menarik sekali, kemudian rusak karena pariwisata, kemudian dibuat gua tiruan. Dan saya kira kalau untuk di Borobudur sendiri kita tidak bisa seperti itu, dan perlu selain dengan menaikkan harga, perlu solusi lain, yaitu dengan inovasi, dengan menciptakan inovasi yang lain. Apalagi sekarang kan kita ada di digital, mungkin kita bisa membuat Candi Borobudur secara virtual, kemudian kita tampilkan di metaverse. Jadi dan kalau kita perhatikan di Instagram itu orang kalau berkunjung ke Prancis kan tidak perlu naik ke Menara Eiffel, cukup berfoto dari kejauhan juga bisa. Kalau ini
bisa juga diterapkan di Candi Borobudur, tetapi ya itu harus ada edukasi ke masyarakat. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Hari. Kemudian Pak Romo, apa solusi terbaik, terutama dari aspek keagamaan? Ya, terima kasih Bang. Menurut saya Bang, memang saya setuju sekali dengan pembatasan. Ya. Karena apa? Karena kita tahu candi itu adalah tempat yang sakral, Ya. tempat yang suci. Ya. Artinya apa? Kalau sekarang ini memang kalau dibuka seperti tahun-tahun sebelumnya, Ya. itu yang naik ke sana bukan untuk buat beribadah, Ya. tetapi mereka hanya untuk berpose aja, Ya. buat penuhin Instagram, foto-foto, bahkan itu candi dinaikin, stupa Ya. didudukin dan lain sebagainya. Padahal di dalam stupa itu ada rupang Buddha Bang. Rupang Buddha yang bagi kami itu adalah simbol daripada guru. Kenapa nggak kami. protes selama ini? Kenapa? Kenapa nggak protes selama ini? Sudah kami sering mengatakan, kami sudah sering menyampaikan kepada terkait bahwasanya sebenarnya sangat disayangkan. Banyak yang buang sampah, puntung rokok dan lain sebagainya itu kan juga merusak keindahan candi. Anda melihat pengelolaan WTC apa namanya? TWC, Taman TWC kurang becus atau gimana? Iya, kalau bicara apa namanya pekerjaan, ya kita anggap oke lah, baik lah. Ya, kan Oke, tapi patung tempat Buddha didudukin oke itu. Nah, bukan. Maksudnya artinya sekarang ini kalau sekarang ini mau dibenahin, ini saatnya memang. Jadi artinya dibatasi. Kemudian tadi yang Pak Teguh katakan adalah ada yang memberikan edukasi. Ada tour guide lokalnya yang memberikan edukasi. Sehingga ini loh, ini candi loh, ini tempat Jadi sakral, dari segi dibatasi. religi benar-benar tidak pantas dikomersilkan objek religi seperti ini. Setuju? Ya, setuju. Oke, Pak Asril, gimana solusinya dan apa kesimpulan Bapak terakhir? Yang pertama, Ya. karena ini masih wacana, Ya. saya rasa tunda dulu lah wacana. Tunda dulu. Tunda dulu. Ya. Kaji yang benar. Kaji Karena yang benar. Bang Sandi sudah menyatakan akan diadakan kajian. Ya. Ya Bu Nia ya, saya rasa itu Ya. bagus sekali. Kaji yang mendalam dan komprehensif. Ya. Sehingga menentukan apakah perlu naik atau tidak. Berapapun naiknya terserah. Tapi kaji dulu. Ya. Yang kedua, karena banyaknya kementerian tadi, saya lebih cenderung memang harus satu otorita lah di sana. Benar. Dan ini mau di bawah mana ya terserah nanti. Ya. Kenapa? Kalau tidak, masing-masing kementerian itu kan echonya ada. Ya. Ini dana saya mau saya serahkan tapi dimanfaatkan oleh kementerian lain. Benar. Ini jadi masalah. Ya. Tetapi juga kalaupun menjadi satu wacana atau otorita Ya. ataupun lembaga, institusi, ini juga harus menjadi wewenang sampai di mana. Ya. Karena yang tadi ada dana untuk konservasi cagar budayanya itu Ya. juga harus ke sana masuknya. Ya. Jadi bukan hanya untuk pariwisata saja, Ya. karena komprehensif. Nah, Ya. yang ketiga, kalaupun jadi dinaikkan, kalaupun untuk ada di luar konservasi, tolong juga supaya equal kepada layanan yang diterima oleh masyarakat yang membayar. Jadi harus ada misalnya tadi ada semacam virtual ataupun Ya. apapun namanya, itu juga belum ada. Ya. Sehingga itu sangat saya sayangkan. Saya sudah lama berteriak. Ya. Kenapa tidak ada petunjuk dari awal bercerita dulu mengenai Candi Borobudur? Benar. Bukan tariannya, tapi bagaimana sejarah Borobudur itu munculnya. Sampai sekarang itu nggak ada. Tertunda karena Tertunda karena COVID-19. saya nggak bisa bilang. Tertunda, tapi kan Candi Borobudur udah puluhan tahun. atraksi ya, Nah. atraksi. Ya itu Corona kan baru 2 tahun terakhir. ya itulah jadi hebatnya Jadi menurut kita. Bapak pengelolanya nggak becus atau gimana? TWC? Allahu alam. Saya nggak nyebutkan. Allah hanya Tuhan yang tahu. Oke, demikianlah kesimpulan dari diskusi kita malam ini. Satu hal yang paling pokok adalah jangan komersilkan objek yang sangat bersejarah. Kebanggaan bangsa Indonesia. Kalau dikomersilkan seperti biasanya lari-lari nanti arahnya ke arah korupsi. Yang kedua, hanya satu objek wisata Candi Borobudur tidak selayaknya dikelola oleh banyak kementerian. Demikianlah diskusi malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap jam 10 malam hari Rabu yang membahas hanya yang hot-hot jam 10 malam ini.